lagi, kita melihat peluang ke depan masih cukup banyak. 170 juta masyarakat di Indonesia ini sudah terkoneksi. Selamat pagi Bapak Ibu, alam bahagia dan sejahtera. Kita langsung menuju ke acara yang kedua, yaitu testimoni. Kita akan tampilkan yang pertama, memang yang dikatakan oleh Pak Imam tadi, di dalam testimoni sebaiknya juga ada bukti-bukti. Namun demikian, karena kita juga patut menghargai dengan canggihnya teknologi, tapi semuanya pun belum bisa mengikuti 100%. Tapi kita sangat bersyukur bahwa ibu-ibu di era atau eyang-eyang putri di era sekarang ini sudah mau tampil, itu sudah kami hargai. Jadi yang pertama ini adalah seorang ibu yang tentu saja saya membanggakan. Beliau adalah seorang, dulunya itu seorang ketua daerah Bayangkari, Kalimantan Timur. Beliau sangat sosial, dimanapun dia terjun, tidak saja dia mau menolong sesama, dan di dalam ilmu pun beliau juga siap untuk berbagi. Dan dalam saat ini, beliau di lingkungannya, di lingkungan kompleks Cinere Mas, walaupun beliau sudah katakanlah hampir di usia 80 tahun, tapi beliau sangat energik dan beliau juga ikut mendukung program pemerintah dengan adanya COVID. Jangan sampai katakanlah ketakutan dan sebagainya. Maka kita panggil atau kita haturkan sesi yang pertama testimoni ini kepada Ibu Jeki Mardono dari Jakarta. Silakan Ibu. Bapak-bapak, ibu-ibu, khususnya Bu Sur yang telah mengajak saya untuk masuk di Zoom ini. Pertama-tama saya ingin menceritakan audiens yang ada di sini, ada khusus Dr. Hernanto. Itu sejak tahun 79 atau 78 saya bertemu dengan beliau. Jadi setelah itu nggak pernah bertemu, baru sekali ini kita bertemu di Riwe. Semoga pertemuan ini membawa manfaat bagi kita semua. Ya Pak Hernanto, dulu Pak dokter saya di Bondowoso, kota kecil yang membawa kesan kita semua. Kemudian saya akan menceritakan dulu pertama kali saya mengenal Riwe adalah di dalam bus. Nah saya ini kan anak buahnya Bu Suryono, jadi diajak saya naik bis pergi ke Surabaya, dari Jakarta ke Surabaya. Nah di dalam bus itu kita dibagi tiap pagi, dibagi kacang merah itu dua. Saya mau saja, saya tiap pagi mesti tanya mana jatah saya. Jadi selama beberapa hari di mobil itu kita mengkonsumsi kacang merah itu. Terus sebetulnya saya sudah mengerti bahwa ini bisa menjadikan sesuatu menjadi lebih baik atau menjadi sembuh, karena ini bukan obat ya, menjadi lebih baik gitu. Nah saya kan mempunyai jantung koroner, jadi mempunyai satu penyumbatan yang pernah di-stent kira-kira 15 tahun yang lalu. Jadi di dalam hati saya, alangkah baiknya saya minum ini. Saya takut sekali untuk di-stent lagi. Mudah-mudahan di akhir saya hidup jangan sampai ada di-stent lagi. Itu maksud saya pertama kali tadinya. Jadi sepulang dari naik bus itu, setiap saat saya bilang, kapan jeng saya dikirim satu set? Akhirnya makanlah saya satu set. Setelah saya minum kira-kira 3 bulan, kok saya terasa dengkul saya yang sembuh. Saya jantung kan nggak tahu. Jantung kan di dalam, jadi saya harus periksa ke dokter dulu.
dengkul saya nih tadinya saya selalu kalau golf memakai knee decker. Kemudian saya sekarang udah buka, nggak pakai knee decker lagi. Saya golf gitu saja turun naik bagi dengan lumayan. Tadinya terpikir kenapa ini ya? Saya juga nggak ngeh karena portir. Ternyata karena portir itu. Demikian jadi saya ceritakan pada teman-teman golf saya. Tapi namanya mahal ya. Saya asal ditanya berapa harganya, saya itu nggak mau bilang karena memang terus terang memang mahal. Jadi akhirnya saya tanya dengan Bu Sur, gimana sih caranya supaya orang juga ikut-ikut saya makan. Bu Sur cerita, ya ceritakan saja, tapi nggak usah pakai bilang harganya. Akhirnya ya saya dapat downline juga beberapa orang, tapi kayaknya sih nggak aktif. Malah satu kemarin meninggal, ketua RW karena sudah berusia 86 tahun. Selanjutnya saya pada tahun 2019 saya kena COVID di akhir tahun. Jadi pada waktu itu persis hari Natal, tanggal 24 Desember. Saya kena persis tanggal 24, saya dimasukkan ke rumah sakit swasta di Ciputat. Saya hanya berpikir, besok ada apa ya? Besok ada apa? Karena saya nggak mengerti. Karena menurut cerita, besok itu ada sesek, besok lagi ada sesek gitu. Tiba-tiba saya ingat, saya harus makan portir. Makanya saya dapat cerita dari Bu Sur, saya suruh minum sehari 10, jadi 5 pagi dan 5 sore. Saya nurut. Saya minum 5 pagi dan 5 sore. Pokoknya sebelum minum obatnya dokter, saya minum itu dulu. Akhirnya memang saya 2 hari sembuh. Gejala saya ringan, memang meriang, lalu mual. Tapi begitu masuk rumah sakit, saya diinfus, lalu saya sudah nggak terasa apa-apa lagi. Nggak tahu kenapa kok harus tunggu 1 minggu. Setelah 1 minggu saya pulang, nah sehat sampai sekarang. Mudah-mudahan dengan portir ini saya betul-betul tidak merasa takut lagi, dan jantung saya mudah-mudahan juga tetap sehat, di mana saya minum sekarang tidak 5 lagi ya, karena itu saya minumnya 6, 3 pagi, 3 sore. Nah, bagaimana nanti kata Bu Sur aja saya akan nurut. Saya kira cerita singkat saya demikian. Yang saya terima kasih adalah Bu Sur karena sudah memperkenalkan saya dengan portir. Tapi ternyata satu rumah termasuk anak saya dan dokter juga belum percaya. Jadi yang minum hanya saya. Yang penting dia lihat bahwa saya setiap hari minum itu di meja saya ada. Demikian sekelumit cerita dari saya, semoga bermanfaat, dan salam untuk keluarga Pak Hernanto yang sudah lama sekali tidak bertemu. Salam kasih, terima kasih. Ya, terima kasih Bu Jeki. Jadi 2 jempol atau tepuk tangan kita berikan kepada Ibu Jeki yang sekarang walaupun sudah eyang-eyang tapi kelihatan cerah, tidak percaya, tidak apa-apa, keluarga, namun Ibu kami lihat sehat, alhamdulillah itu Ibu. Dan dengan Dr. Hernanto tadi, beliau hampir 40 tahun tidak berjumpa, tetapi di forum Riwe inilah beliau bisa bertemu kembali. Nah, itu sangat bersyukur. Baik, jadi terima kasih Bu Jeki, kita selalu berjumpa dan kita saling doa. Untuk yang kedua, jadi tentu saja kita akan memanggil dari Surabaya, yaitu seorang ibu yang dikatakan oleh Pak Imam tadi, diawali bukan dari 1 set, 3 set atau 1 star, tapi dimulai dari 1 botol. Beliau ibu rumah tangga luar biasa. Saya kenal mulai dari kecil,
Dia sangat rajin dan tekun, dan beliau juga ingin sehat. Nah, sekarang dengan 1 botol, beliau sehat, 1 keluarga, dan juga beliau sudah mencapai 1 star di Riwi Internasional. Kami panggilkan, silahkan Ibu Marlia untuk testimoni yang kedua. Terima kasih untuk Ibu Susi Suryono. Selamat siang. Saya akan menceritakan bahwa memang saya ada di PT Riwe ini bukan dari yang satu set atau mungkin apa, tidak seperti kata Bapak Imam Wahyudi. Memang saya dimulai dari 1 botol. Ya, memang dari langkah pertama secara perlahan, walaupun yang saya rasakan itu memang sulit, memang kesulitan dari langkah pertama dan selanjutnya itu memang, tapi saya tidak berputus asa. Terima kasih untuk Bu Susi Suryono yang sudah mensupport saya dari awal sampai sekarang itu yang saya rasakan betul-betul. Memang Ibu Susi adalah seorang sahabat yang terbaik untuk saya. Ini di sini saya mau menceritakan beberapa minggu, mungkin 1 bulan lebih yang lalu, memang saya merasakan kalau saya itu memang ada gejala mungkin sedikit meriang, terus ada flu. Seperti yang saya baca di WA group yang ada di saya, memang ada titik lemah dan titik lengah. Itu memang betul saya rasakan. Padahal saya di kompleks di rumah saya waktu ini wabah COVID yang mulai gencar-gencarnya, saya sudah melakukan protokol kesehatan dengan ketat sekali. Saya sudah nggak keluar rumah, saya sudah nggak kemana-mana, saya di dalam bersama anak, menantu, dan 2 cucu saya yang masih kecil. Cucu saya yang terkecil itu baru 2 bulan. Tapi karena saya mendengar, saya di kompleks di rumah saya itu ada grup WA dari RT dan juga dari RW. Jadi walaupun saya nggak keluar kemana-mana, tapi saya tetap mendengar kalau ada berita-berita apapun dari grup itu. Yang saya baca, yang saya dengar, memang banyak dari tetangga saya yang memang sakit dengan gejala flu yang sangat berat sekali, yang begini, akhirnya memang ada yang sampai meninggal di rumah saya itu, di kompleks rumah saya, di tetangga-tetangga saya. Dari situ, walaupun saya di rumah, itu memang akhirnya pikiran saya itu terbawa. Jadi rasa khawatir itu ada, Nah, disitulah mungkin titik lemah atau titik lengah itu, titik lemah itu mungkin titik lemah yang saya alami. Dari situ saya merasa akhirnya seperti ada rasa meriang di badan saya, terus seperti gejala flu ringan di badan saya itu sudah kira-kira ada 2 hari. Tapi karena saya juga minum vitamin C, vitamin D, vitamin E juga saya konsumsi Purtier itu. Akhirnya anak saya, menantu saya, mungkin juga akhirnya mereka itu, karena saya yang dari awal sudah merasakan meriang. Jadi di situ anak menantu saya, cucu saya yang kelas 5 berumur 11 tahun mungkin, akhirnya juga mengalami seperti flu gitu mereka. Tapi mereka semua juga saya beri Purtier itu. Akhirnya
Tapi ya alhamdulillah cucu saya yang kecil, yang 2 cucu saya, Ibu, Bapak semua gambarnya masih ada, Bu? Jelas, Mbak Lia, teruskan. Ya, jelas, teruskan. Ya, alhamdulillah. Alhamdulillah, saya ucapkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selama apa yang saya alami, juga untuk anak saya, menantu saya, dan cucu saya yang 11 tahun itu memang mereka saya beri Purtier untuk dikonsumsi. Cucu saya yang umur 2 bulan, itu sampai sekarang itu sehat, Bu Susi, sehat Bapak-bapak, sehat walafiat. Karena memang juga dia yang dikonsumsi itu juga ASI, juga ada formula. Akhirnya saya sama anak saya yang pertama lihat situasi di sekeliling rumah saya yang sudah semakin gawat. Akhirnya saya dibawa anak saya ke Sidoarjo sampai sekarang. Dan itulah yang saya rasakan. Saya begitu keluar dari rumah menuju ke Sidoarjo, belum sampai saya di situ, rasa takut itu tiap hari itu ada, rasa khawatir itu tiap hari ada. Akhirnya saya itu diajak anak saya ke Sidoarjo, belum sampai ke Sidoarjo, masih di jalan, masih di jalan raya. Di dada itu rasanya sudah plong gitu, di dada itu rasanya sudah lega gitu. Saya nggak tahu kenapa itu. Tapi sampai di Sidoarjo itu, akhirnya kok saya itu merasa sehat. Saya tetap konsumsi Purtier itu sampai sekarang. Akhirnya saya di sini tuh merasa saya pikir, saya cari-cari kenapa saya di Surabaya yang saya alami, yang saya rasakan begitu. Akhirnya di Sidoarjo, di sini juga ada cucu saya kecil-kecil 2. Saya merasa di sini seperti bebas dari segalanya. Saya merasa di sini tuh longgar, apa yang saya rasakan seperti nggak pernah ada yang namanya COVID, itu nggak ada. Saya di sini tuh merasa normal seperti dulu-dulu lagi. Dan sampai sekarang saya masih tetap saya konsumsi Purtier itu untuk stamina saya, karena memang usia saya memang sudah seperti Bu Susi, Pak Imam juga. Alhamdulillah, saya terima kasih untuk support dari Ibu Susi Suryono, juga Mbak Sri. Tak lupa salam juga untuk Bapak Suryono. Demikian Bu Susi, testimoni dari saya untuk mungkin saya nggak tahu, mungkin itu gejala COVID, tapi saya beruntung belum sampai saya itu terpapar, belum sampai saya itu yang merasakan flu yang sangat berat sekali. Akhirnya saya sekarang sudah bangkit, saya sekarang sudah ceria lagi seperti dulu. Sekali lagi terima kasih Bu Susi Suryono, juga untuk bapak-bapak yang lain saya ucapkan terima kasih. Saya sudah bisa bergabung lagi di sini setiap hari Selasa pagi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, terima kasih Ibu Marlia, dan tentu saja kembali lagi karena beliau ini di Surabaya, tentu Bapak Ibu semua tahu dekat dengan jembatan Suramadu. Bagaimana yang namanya COVID itu katanya nggak ada. Pak Imam mungkin tahu ini. Sehingga beliau itu deg-degan terus. Beliau kediamannya di Genteng sana, dekat kediaman Pak Tri Sutrisno. Nah itu coba bagaimana mencekamnya, keluar nggak berani, semua nggak berani, akhirnya sakit, merasa sakit, tapi tidak berani swab juga apakah positif. Tapi begitu keluar, isoman di Sidoarjo merasa lega, dan sekarang kita juga sangat senang beliau sudah sehat kembali, karena kemarin
tidak bisa bangun selama 10 hari, namun sekarang sudah kelihatan tegar. Berkat Putir juga Ibu Susi Suryono. Terima kasih. Baik, itu terima kasih ya. Baiklah Bapak Ibu, inilah yang dikatakan COVID itu ada tapi juga enggak ada, tetapi juga mempengaruhi batin kita kalau deg-degan terus. Baiklah, yang ketiga ini tidak kalah juga testimoni atau cerita dari ibu yang sangat luar biasa. Saya kenal itu sangat sulit untuk beliau tuh keluar rumah pada waktu usia masih remaja lah, 27 tahun, 37 tahun usianya. Suaminya sangat ketat, tidak boleh keluar. Tetapi ternyata kami berbincang-bincang dengan suaminya dan sebagainya, melihat saya ternyata juga jatuh hati, boleh keluar asal dengan Bu Suryono, dengan saya. Alhamdulillah. Nah ini kami tampilkan seorang ibu yang sungguh luar biasa, yang dulu tidak berani bicara, tidak berani tampil, tapi sekarang seperti Pak Imam katakan, berani belajar dan berani tampil. Silahkan Ibu Lilin. Terima kasih Bu Suryono diberikan waktu untuk bisa sharing dengan teman-teman di sini. Saya juga terima kasih kepada Pak Imam, Pak Zed, dan Ibu Banun yang selalu aktif juga. Pak Suryono juga selalu mendukung saya. Terima kasih sekali bahwa selama ini saya selalu sehat berkat Ibu Suryono yang memberikan waktu itu Putir. Jadi dengan biji kacang merah itulah yang membuat saya menjadi sehat, tidak pernah takut pergi kemana-mana. Saya adalah orang yang suka sekali makan dan selalu keliling kota untuk mencoba makanan mana yang paling enak di kota itu. Dan saya tidak segan-segan, saya pergi dengan mobil, dengan pesawat. Yang penting adalah saya mencoba. Dan saat itu memang lagi kondisinya memang COVID. Saya protokol, saya jaga benar. Putir selalu saya bawa kemana-mana. Saya merasa bahwa diri saya ada pelindungnya. Diri saya kemanapun saya merasa nyaman. Seperti itu. Jadi saya selalu berpikir bahwa berpikir positif, saya harus damai dengan COVID. Jadi saya berpikir dengan damai itulah akhirnya saya merasa yakin bahwa saya tidak perlu ragu, tidak perlu takut, yang penting adalah dengan protokoler ini, Ibu. Gitu. Saya rasa teman-teman juga jangan terlalu takut dengan COVID seperti ini, yang penting adalah perut jangan kosong. Jadi air putih yang banyak, dengan usia kita yang seperti ini, lebih baik kita menghindari minuman yang dingin. Agar kesehatan kita tetap terjaga, kita mau pergi kemana aja juga aman. Karena kalau kita sakit, kita akan memberikan beban terhadap anak, terhadap keluarga yang lain. Jadi saya rasa kesehatan itu semua ada di diri kita sendiri. Kita mau sehat, tidak sehat juga diri kita sendiri. Yang penting adalah dengan usia seperti kita, jangan membebani anak. Kalau kita bisa punya uang, alangkah baiknya kita membeli vitamin Putir ini, stem cell ini, agar badan kita sampai usia nanti kita dipanggil, kita tetap sehat. Tidak memberikan beban terhadap siapapun. Saya di sini juga terima kasih dengan Pak Imam yang banyak sekali memberikan motivasi saya untuk bisa berbicara, meskipun saya kadang-kadang ragu sanggup apa tidak. Saya kemarin bilang sama Ibu Suryono, sanggup nggak ya Ibu? Karena saya pekerjaan saya adalah di bidang kuliner, sudah hampir 20 tahun saya melakukan ini. Jadi saya terus keliling untuk melihat makanan mana yang enak seperti itu. Jadi saya di sini menjelaskan bahwa dengan Putir, inilah yang membuat saya menjadi semangat tanpa ada rasa ketakutan. Dan alhamdulillah dengan usia saya juga sudah kepala 5 dan 5 lebih, saya tetap sehat. Itu pengalaman dari saya. Saya berpikir tidak usah lama-lama, yang penting adalah diri kita harus selalu berpikir positif. Terima kasih banyak Ibu. Salam untuk semuanya Bapak-Bapak yang saya hormati dan Ibu. Ya. Terima kasih, tepuk tangan untuk Ibu Lilin. Jadi Pak Imam sudah berani berbicara, beliau Pak Imam berkat buku dari Pak Imam. Terima kasih Ibu Lilin.
Dan Sama-sama. beliau beliau ini kuliner memang, jadi seluruh bandara-bandara dulu di Indonesia semua ada satu restoran yang diisi oleh beliau. Nah, nanti kalau ingin singgah silahkan menghubungi beliau langsung. Terima kasih Ibu Lilin. Sama Ibu. Baik, untuk yang berikutnya ini adalah satu olahragawan dari pemain basket nasional yang tentu saja pada awalnya juga mengajak untuk minum pun sudah minum vitamin A, B, C dan sebagainya. Akhirnya juga merasa tambah tua, tambah kok beda. Akhirnya cobalah ini. Jadi beliau ini mau minum dan sekarang ingin berbagi cerita kepada Bapak Ibu semua. Siapakah dia? Kami panggilkan Ali Budimansyah. Silakan. Di unmute dulu, Mas. Pemain apa? Oke, ya kedengaran. Terima kasih Ibu Sur, Ibu yang hebat, telah memberikan kesempatan saya buat memberikan testimoni pada yang hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semua ibu-ibu, salam sejahtera. Nama saya Suaranya Jeng Sri. Ada feedback, Mas Budi, ada dimatiin mungkin. Ada handphone yang harus dimatikan. Oke, bentar. Oke, udah? Sudah, bagus. Oke, alhamdulillah. Jadi saya akan memperkenalkan diri. Nama saya Ali Budimansyah. Saya anak kedua dari mantu dari Ibu Sur. Saya kakak ipar dari Dek Sri. Jadi saya akan sharing, saya menceritakan lah tentang putir ini. Pertama-tama emang saya nggak terlalu aware apa sih ini suplemen ini, karena saya sebelumnya saya juga banyak juga meminum vitamin-vitamin, karena kebetulan saya juga mantan atlet nasional, mantan pemain basket profesional, jadi sudah terbiasa dengan suplemen-suplemen dan vitamin-vitamin yang udah saya makan. Tapi 2 tahun saya meminum putir ini, emang awal-awalnya ini emang agak sedikit percaya nggak percaya gitu, karena adalah pikir saya, gue udah minum ini oke aja gitu. Tapi tetap ada beberapa kendala di kekurangan di badan saya, penyakit yang saya dapati, misalnya kayak sakit pinggang, sinus saya itu emang sampai 1,5 tahun yang lalu deh, emang masih buat saya itu masih mengganjal di dalam kesehatan saya. Tapi untuk pertama kalinya saya minum putir ini memang nggak langsung ya, bapak-bapak, ibu-ibu, nggak langsung ada efeknya ke saya. Saya pertama kali itu 4 bulan atau 3 bulan atau 4 bulan pertama tuh emang belum ada rasa apa-apa, belum ada rasa efeknya ke badan saya, belum ada. Tapi karena emang namanya juga emang tersedia di rumah, ibaratnya waktu itu tinggal minum aja lah gitu, maksudnya nggak beli, nggak apa. Jadi waktu itu masih on off minumnya. Tapi di 4 bulan terakhir itu saya mulai rutin karena kebetulan kalau nggak salah itu awalnya situasi COVID. Tapi karena dapat saran dari ibu, dapat saran dari semua keluarga di rumah,
untuk selalu setiap hari meminum putir, karena biar bagaimanapun saya ini dengan aktivitas yang luar biasa di luar rumah, dan kebetulan pada saat itu adalah situasi COVID, tapi tetap pada tiga bulan setelah berjalan COVID itu tetap beraktivitas. Saya membutuhkan sesuatu yang bisa memprotek badan saya untuk menghindari dari serangan COVID ini. Nah, mulai dari situ tuh saya mulai rutin sehari sampai sekarang sehari dua. Syukur alhamdulillah semenjak kerutinan saya meminum suplemen putir ini ada banget, sangat ada perubahan dari badan saya, dan penyakit apa yang ada di dalam tubuh saya itu sedikit demi sedikit itu membaik. Ya, contoh dengan sinus saya, alhamdulillah sinus saya yang biasanya kalau udah capek terus terlalu banyak kena AC itu akan kambuh, dan sinus tuh nggak enak, apalagi kalau misalnya udah di hidungnya tuh udah berbau, itu nggak enak banget. Tapi alhamdulillah dengan rutinnya saya meminum putir, sedikit demi sedikit itu hilang. Kayak misal tidur, kalau misalnya udah tidur tuh kadang-kadang semua cairannya itu ada di rongga sini nyangkut. Tapi alhamdulillah dengan minum putir semua itu udah membaik. Dan satu lagi masalah pinggang saya, alhamdulillah juga pinggang saya sudah mulai membaik. Saya juga udah bisa main basket lagi. Maksudnya saya tetap main basket, cuman waktu sebelum minum putir ini suka hati-hati, aduh, takut kena lagi, takut ini lagi. Karena biar bagaimanapun harus diketahui waktu saya sakit pinggang, kalau udah kena itu sangat-sangat menderita banget. Sangat-sangat menderita banget. Cuman dengan seringnya, dengan disiplinnya saya selama mungkin satu tahun terakhir ini ya meminum putir, semua kendala, penyakit atau kekurangan di badan saya, apalagi dengan umur saya udah 46 ini, semua teratasi dalam arti kata terhandle, bisa istilahnya udah bisa menikmati hidup tanpa berpikir aduh ntar gue sakit lagi nih, ntar gue ini lagi, ntar gue gini. Itu alhamdulillah sudah teratasi. Cuman di balik itu juga mungkin masukan juga buat bapak-bapak, ibu-ibu, atau buat bapak-bapak, ibu-ibu buat yang punya anak-anak. Sebenarnya masalah intinya adalah di mindset kita sih. Di mindset kita, gimana kita menyikapi situasi yang ada, atau kita menyikapi apa kelemahan yang ada di badan kita. Kalau saya pribadi, saya menyikapinya dengan every day is happy. Every day is happy. Mau susah, mau senang, mau apapun itu, saya akan bawa senang. Karena yang saya percaya adalah sesuatu yang datang ke tubuh kita itu, kalau kita terimanya dengan mindset yang beban, mindset dibikin beban, itu akan berkembang. Tapi kalau misalnya kita terima dengan legowo, ikhlas dan happy, dan juga mengikuti saran-saran gimana caranya menyembuhkan apa yang ada di dalam kita, insya Allah sih semua itu bisa teratasi dengan sekali lagi dengan seizin Allah. Itu kurang lebih testimoni dari saya. Kenapa saya juga memberanikan diri juga bertestimoni buat siang ini, karena pengalaman saya juga selama di era COVID ini, saya tetap beraktivitas dengan normal. Saya bersepeda, bertemu banyak orang, tapi tetap sesuai sama protokol kesehatan yang ada. Saya tetap melatih, saya banyak ketemu orang, dan saya juga pernah istilahnya berdampingan
dengan si COVID ini, ada teman-teman saya maksudnya terkena COVID. Kebetulan saya emang berdekatan dengan mereka, tapi alhamdulillah dengan disiplinnya saya setiap hari meminum putir ini, dan seizin Allah semua istilahnya semua ketakutan tentang COVID ini tidak saya terima. Tapi ya bukannya berarti next-nya saya juga nggak akan terkena COVID. Mungkin aja, mungkin kita nggak ada yang tahu, karena COVID ini musuh buat kita semua yang emang istilahnya nggak terlihat dengan kasat mata, tapi dengan disiplinnya di kita, tawakalnya kita pada Tuhan, insya Allah kita bapak-bapak, ibu-ibu, saya atau orang-orang di luar sana bisa terhindar dari penyakit COVID ini. Oke, sekian testimoni dari saya. Maaf kalau ada kata-kata yang tidak berkenan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Waalaikumsalam. Terima kasih Bapak Ali Budimansyah. Jadi jadi beliau mulai tidak mau minum, belum percaya karena begitu banyak vitamin yang diminum. Namun demikian, dengan rutinnya minum putir, saya lihat tambah lama tuh nggak tambah ganteng, tambah muda dan sehat. Sinusitisnya hilang semua. Dan yang paling hebat, si Ali Budimansyah ini, semua olahragawan dia ajak sehingga dalam waktu 2 bulan sudah bisa mencapai 2 star. Ya, hebat. Sekali lagi selamat Pak Budimansyah. Nah, berikutnya Bapak Ibu, ini adalah gongnya. Kami haturkan dari seluruh testimoni, kami aturkan kepada Ibu Banun. Jadi Ibu Banun akan juga menceritakan bagaimana mengenai putir, riwe, dan juga sekaligus nanti menutup acara ini. Jadi tanya jawab sampai penutup. Jadi kami alihkan semua kepada Ibu Banun. Silahkan berkenan Bu Banun. Terima kasih. Baik, terima kasih Ibu Susi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Yang pertama saya ucapkan terima kasih kepada Ibu Susi yang telah memberikan saya kesempatan untuk sharing tentang testimoni memutus rantai COVID begitu ya tadi di dalam tagline undangannya. Namun saya sebelumnya juga ingin menyapa ada sahabat-sahabat saya yang mungkin baru pertama kali hadir pada kesempatan hari ini, yaitu Dr. Antarjo Dikin, yang notabene beliau juga baru saja atau sebagai penyintas COVID baru saja sehat dari COVID. Luar biasa, selamat Pak Antarjo. Juga Bapak Ibu yang lain. Saya barangkali untuk Bapak Ibu yang baru pertama kali bergabung dalam tim Susi Suryono ini ingin sedikit flashback, ingin memperkenalkan diri. Nama saya Banun Harbini. Saya kenal dengan putir plasenta ini 1 tahun yang lalu, 1 tahun lebih. Jadi 14 bulan ya atau 15 bulan yang lalu, berbarengan pada saat pandemi COVID di Indonesia mulai berlangsung. Tetapi pada saat itu keluhan saya bukan COVID, Bapak Ibu sekalian. Keluhan saya adalah saya terkena GERD ya. Jadi asam lambung yang naik gitu, dan saya dikenalkan dengan putir. Alhamdulillah 3 bulan semuanya beres, sehat sampai sekarang, alhamdulillah. Dan dengan kesembuhan saya pada saat itu, akhirnya saya mulai banyak belajar tentang apa sih bagaimana putir, dan akhirnya saya bergabung dengan Riwe Internasional. Dan bahkan yang lebih menggembirakan menjadi rasa syukur kami adalah bahwa seisi rumah dalam hal ini adalah suami dan anak saya ikut mulai mengkonsumsi putir plasenta ini. Itu sekedar flashback pengalaman saya meminum putir atau mengkonsumsi putir. Dan sejak saat itu sampai sekarang konsumsi itu terus berlanjut untuk keluarga. Nah, saya karena ini terkait testimoni mengenai memutus rantai COVID, izinkan saya juga berbagi atau sharing
kalau boleh dikasih judul tadi Pak Imam kan pesannya begitu, kasihlah judul gitu atau apa ya jargon ataupun apa biar menarik gitu. Mungkin kalau saya bisa memberikan judul itu begini Bapak Ibu sekalian, mau untung malah buntung. Jadi ya mau ngirit gitu ya malah buntung begitu ya. Tahu Bapak Ibu sekalian buntung itu apa? Jadi rugi besar begitu. Jadi mau ngirit malah jadi rugi besar. Ini pengalaman pribadi saya, kami keluarga, dan mudah-mudahan tidak terjadi untuk Bapak Ibu sekalian. Makanya saya ingin sharing berbagi dengan Bapak Ibu sekalian. Jadi tepatnya tanggal 25 Juni yang baru lalu, barangkali sekitar 10-11 hari yang lalu, kami ada musibah dalam keluarga kami, Bapak Ibu sekalian, yaitu ada berita atau informasi dari kantor tempat bekerja suami saya, dari perusahaan suami saya, menyampaikan bahwa seorang karyawannya yang menyampaikan dokumen ke rumah kami itu positif terpapar COVID, sehingga ada tracing begitu, karena ini posisinya sudah 5 hari gitu ya. Lalu seluruh isi rumah di tracing dan dilakukan PCR test. Karena yang menyampaikan dokumen itu positif gitu, dan itu sudah 5 hari, berarti masa inkubasi sudah mulai berlangsung. Nanti Dr. Hernanto mungkin barangkali bisa mengulas. Nah, lalu kami sendiri di rumah karena kami merasa bahwa sudah menerapkan prokes dengan sangat ketat, termasuk kepada driver, kepada sopir maupun kepada asisten rumah tangga kami, SOP bagaimana menerima barang, menerima dokumen dari luar ke dalam, itu sudah kami atur dan itu sudah berjalan sejak ada COVID. Nah, hanya memang Bapak Ibu sekalian, saya juga menyesalnya ini mau ngirit tapi malah buntung itu tadi adalah kami memang kepada driver dan ART, saya juga mohon maaf nih barangkali kepada mereka, itu selama ini tidak memberikan portir Bapak Ibu sekalian. Ya karena pertimbangan saya masalah harga, lalu ada yang lebih prioritas begitu. Kadang-kadang ada sahabat atau saudara yang harus kami sharing berikan portir itu, sehingga menurut hemat saya cukup untuk ART dan driver itu adalah kami memberikan multivitamin setiap hari. Multivitamin sudah kami berikan dan juga dilakukan swab antigen setiap minggu, seminggu sekali. Jadi kami sudah menerapkan prokes yang sangat ketat. Karena kami merasa bahwa kami dari faktor usia, juga ada suami ada komorbid dan sebagainya, sehingga sudah sangat menjaga. Tetapi qadarullah, tadi Pak Ali Budimansyah juga mengatakan kita tidak tahu apa yang akan terjadi, takdir dari Yang Maha Kuasa. Akhirnya singkat cerita, kami PCR, tetapi pada saat itu kami konsultasi dengan dokter perusahaan, disampaikan bahwa karena anak saya dengan driver saya tanggal 26 Juni itu akan vaksinasi yang kedua, sehingga sudah di swab antigen sebelumnya, hari sebelumnya, tanggal 24. Nah, sehingga 2 orang itu, anak saya dan driver itu tidak perlu di PCR, karena sudah 2 hari yang lalu sudah di swab antigen dan hasilnya negatif. Bahkan tanggal 25 itu adalah vaksinasi. Nah, sehingga yang di PCR itu hanya 3 orang, yaitu saya, suami, dan ART. Karena itu yang dianggap paling berisiko seperti itu. Nah, padahal sebetulnya yang menerima dokumen ini adalah si driver pertama kali. Driver menyampaikan dokumen itu ke ART, sama ART disemprot dulu, desinfektan, dibersihkan dan sebagainya. Baru naik ke atas untuk minta tanda tangan. SOP-nya memang demikian. Nah, begitu
kita dapat hasil PCR, itu ternyata saya negatif, suami negatif, si ART ini positif. Padahal dia tidak menerima langsung. Oke. Nah, setelah itu kami tidak berpikir panjang untuk manajemen risiko juga. Sore hari itu, jadi siang itu konfirmasi kalau positif, sore hari kami evakuasi ART untuk isoman di hotel, di tempat yang memang untuk isoman, untuk mengurangi risiko. Nah, lalu anak saya begitu tahu ART positif, padahal dia baru saja vaksinasi hari itu, tetap minta di PCR. Akhirnya datang lagi petugas PCR-nya dan sekaligus dengan driver. Jadi sama-sama dua-dua itu baru divaksinasi. Akhirnya mereka dua-dua PCR. Hasilnya ternyata anak saya negatif, drivernya positif. Saat itu juga kami putuskan, padahal itu belum bergejala si driver. ART saya juga belum bergejala pada saat dievakuasi. Lalu saya minta untuk isoman juga driver isoman, dan artinya bahwa kami mensyukuri bahwa yang pertama 3 orang itu yang sudah mengkonsumsi Purtir dengan kontinu itu alhamdulillah negatif, artinya sehat begitu ya. Dan kasus driver itu yang sudah vaksinasi ternyata juga positif. Lalu ART juga positif. Dan ternyata Bapak Ibu sekalian, yang kenapa saya merasa buntung itu ya, itu secara mental, shock mental begitu ya, meskipun tidak mengalami sendiri tetapi luar biasa. Membuat kami menjadi stres. Stres, satu, merasa berdosa bahwasanya orang yang senantiasa terus-menerus tiap hari bekerja dengan kita, kok saya masih awal, Bapak Ibu sekalian. Awal itu apa ya? Merasa berat gitu memberikan 1 butir kacang merah itu atau 2 butir per hari. Dan tatkala saya ditinggalkan oleh ART untuk isoman, ternyata boyok ini udah mau putus ini Bapak Ibu sekalian. Karena harus nguras kolam ikan dan sebagainya. Kalau cuma cuci piring itu barangkali, nah itu luar biasa Bapak Ibu sekalian. Nah sehingga disitulah saya merasa, dan itu pada saat itu juga saya bekali si ART pada saat isoman, saya bekali Purtir begitu untuk dia konsumsi 3 begitu, 3 pagi 3 sore, jadi 6. Ini standar yang saya sudah sering sampaikan kalau ada saudara-saudara, sahabat-sahabat yang terpapar COVID, Purtir yang diminum itu adalah 6 ya. Dan alhamdulillah selama isoman juga saya pantau setiap hari dia fine-fine aja, malah dia mungkin sedang diberikan oleh Allah kesempatan untuk dia menjadi nyonya besar begitu, karena tiap hari dia hanya kerjaannya berjemur, nonton TV, makan, ada snack 2 kali dan sebagainya begitu. Saya yang boyok ini hampir putus ini Bapak Ibu sekalian. Jadi itulah sepintas, jadi memang kita perlu menyampaikan atau kita berpikir dengan sangat jernih bahwa harta itu yang paling penting adalah kesehatan. Karena kalau tidak ada kesehatan, kita tidak bisa berbuat sesuatu gitu ya, tidak bisa
beribadah gitu. Saya dengan aktivitas yang luar biasa, kegiatan rumah tangga juga akhirnya yang biasanya bisa barangkali ngaji atau tilawah ini menjadi juga waktunya agak terbatas. Jadi itulah kerugian gitu ya, kerugian yang saya alami dengan keluarga karena tadinya mau ngirit tapi ternyata saya tidak memprioritaskan kesehatan sehingga akibatnya tadi malah buntung seperti itu. Dan mohon doa Bapak Ibu sekalian, mudah-mudahan karena dua orang ini juga kondisinya stabil dan sebagainya, dalam waktu singkat barangkali sudah bisa di PCR lagi, dan secara detail nanti barangkali termasuk evidence hasil-hasil lab dan sebagainya akan kami sampaikan di testimoni minggu depan. Saya akan sampaikan dengan lebih clear, lebih jelas terkait dengan testimoni yang kami alami ini. Jadi saya mohon maaf saat ini belum bisa menampilkan hasil dari laboratorium dan sebagainya. Sudah ada sebagian, tetapi karena standar dari COVID tadi Dr. Hernanto menyampaikan juga meskipun tidak ada stabil, tidak ada gejala, SOP-nya sekarang 14 hari isomannya. Nah, sehingga itulah yang termasuk kerugian tadi. Buntungnya tadi di situ harus 14 hari dengan segala biaya, dengan segala pengorbanan seluruh rumah begitu, menjadi semua capek begitu. Tapi insya Allah itu juga menjadi berkah, karena itu kami juga mendapatkan peringatan dari Allah agar kita memang harus berbagi, harus memprioritaskan kesehatan, ya saling kita mendukung sesama. Demikian Ibu Susi, barangkali yang dapat kami sampaikan testimoni sepintas apa yang kami alami dalam minggu-minggu terakhir. Makanya saya mungkin agak dari sisi waktu barangkali tidak bisa mengikuti beberapa acara itu karena lagi kesibukan urusan DPR, dapur. Terima kasih Ibu Susi, Bapak Ibu sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Ibu Banun. Mudah-mudahan Ibu segera sembuh. Bu Banun, kami lihat itu sungguh sangat istimewa. Ibu, terima kasih. Beliau sudah banyak menolong teman-teman, sanak saudara dari kesehatannya, terutama juga COVID. Hampir, kalau dihitung, hampir 100 teman-teman sahabat yang ditolong dan bisa terhindar dari COVID ini, memutuskan tali rantai COVID. Masih ada waktu 10 menit, silahkan kami buka dengan tanya jawab. Terima kasih Bu Susi, Pak Imam, Ibu Banun, Bapak Ibu semua yang hadir pada siang hari ini. Sekali lagi memang setiap hari Selasa adalah hari yang dirindukan. Karena apa? Selalu spesial. Seperti apa yang dikomentari oleh Ibu Leni Only. Luar biasa acara tim Bu Susi hari ini, sangat bermanfaat, mantap. Nah, itu kata Ibu itu. Jadi yang pertama untuk Pak Imam. Menurut saya Pak Imam memang dari pengalaman kita Pak Imam, bahwa berbicara ini tidak mudah Pak Imam. Ya, tidak mudah. Jadi memang banyak hal yang menyangkut berbicara ini. Oleh sebab itu mungkin barangkali di acara-acara kita ini mulai bergiliran Bu Susi. Jadi diberikan kesempatan kepada kepada Ibu Bapak yang lainnya untuk bercerita apa saja, syukur-syukur bisa pengalaman hidup Pak Imam tadi. Karena saya juga sebagai dosen Bapak Ibu ya, memang sulit apalagi kalau kita berbicara berdiri. Sambil jalan, sambil kita ngomong sampai semacam-macam lah. Jadi saya kembalikan ke Bu Susi. Terima kasih. Terima kasih Pak Nasir. Memang betul Pak Nasir, dimulai dengan hari ini dengan 5 testimoni tadi, 4 adalah wajah-wajah baru. Tentu saja untuk berikutnya juga kami menghimbau, mengharap juga untuk berani tampil di forum ini, siapapun dari tim manapun. Demikianlah acara demi acara sudah berlalu. Kami kembali lagi atau berharap berdoa semoga seluruh keluarga dalam keadaan sehat walafiat. Demikian juga tadi yang dikatakan Bu Banun, tidak dari keluarga kita saja, mungkin dari
orang yang terdekat juga kita berikan portir. Saya kira demikian Bapak Ibu. Mungkin Pak Imam, silakan Pak Imam, ada yang perlu disampaikan sebagai penutup karena tanpa suara Pak Imam terakhir juga tidak afdol loh Pak. Monggo Bapak Imam. Terima kasih Ibu Susi, Ibu Bapak dan para sahabat sekalian. Memang kalau kita perhatikan dari awal mula dibentuk satu kegiatan Zoom meeting khusus tim Susi Suryono ini, manfaat yang kita lihat sudah banyak. Banyak sekali teman-teman yang tadinya tidak mau menyampaikan pendapat di forum ini, sekarang menjadi lebih gencar dan lebih bagus lagi. Nah, tentunya media seperti ini terus harus kita lanjutkan, dan kita juga mempersilahkan siapapun yang ingin bergabung dengan kita, karena media ini di samping kita berbagi pengetahuan, juga kita gunakan sebagai media silaturahmi dan media komunikasi bagi kita. Dan tentunya nilai kebersamaan di sini adalah sangat tinggi, dan mudah-mudahan nilai-nilai kebersamaan dalam rangka kita berbisnis portir ini juga terus bisa bergulir dengan baik. Dan sekali lagi kita melihat peluang ke depan masih cukup banyak. 170 juta masyarakat di Indonesia ini sudah terkoneksi, sudah tergabung melalui internet. Oleh karenanya, manfaatkan peluang ini untuk kesejahteraan kita, untuk manfaat kesehatan sekaligus manfaat finansial. Terima kasih, itu saja Bu Susi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semuanya itulah kata penutup dari Bapak Imam Wahyudi. Terima kasih Pak Imam. Terima kasih Lagi Pak Imam. semua, terima kasih banyak Pak Sampai Imam. jumpa. Pak Imam, Bu Susi, semuanya, Bapak Ibu. Terima kasih banyak. Sekali kita harus Hadir. Haryadi. Semua tetap